你叫咩名？發生咩事？我殺咗人。Berlatar di sebuah jalan raya di Hong Kong, di mana para pengendara tak bisa lewat sehingga terjadi kemacetan yang cukup panjang di jalan tersebut. Terlihat seorang pengendara motor melaju dengan sedikit terburu-buru di sela-sela pengendara lainnya yang masih terjebak kemacetan. Ya, dia adalah Madam Yuen, yaitu seorang detektif polisi wanita yang sengaja datang untuk menyelidiki kecelakaan tunggal sebuah mobil Ferrari yang menewaskan pemiliknya. Namun setelah diselidiki, ahli forensik pun menemukan bahwa korban mengalami sejumlah luka memar dan patah tulang di sekujur tubuhnya yang disebabkan oleh sebuah pukulan tangan kosong. 肋骨同胸骨咧都有骨折嘅現象，我相信呢度係第一兇案現場。佢哋身上嘅傷勢咧，好可能係徒手打出嚟。 Sementara itu di sebuah lembaga pemasyarakatan, kita akan diperkenalkan dengan seorang tokoh utama bernama Hao yang sedang menjalani hukuman selama 5 tahun gara-gara ia tersengaja membunuh lawannya dalam sebuah pertarungan jalanan. Pada saat sedang bersantai bersama teman-temannya, ia melihat sebuah berita di televisi tentang kecelakaan tersebut. Dan Hao rupanya mengenali si korban yang telah meninggal dalam peristiwa itu. Oleh karenanya, ia segera meminta pada sang sipir penjara untuk menelepon Madam Yuen untuk membantu memecahkan kasus itu. Namun, Pak Sipir tidak mengizinkannya. Lalu, ia pun membuat keributan agar bisa segera bertemu dengan Madam Yuen. Setelah itu, sesuai dengan permintaannya, Yuen pun datang dan menanyakan kepadanya tentang informasi apa yang Hao punya. Saat itu, Hao pun mengatakan bahwa korban kecelakaan tersebut telah dibunuh oleh seseorang yang ahli bela diri kungfu. Sejujurnya, ia tidak tahu persis siapa pelakunya. Namun berdasarkan informasi berita di televisi, Hao mengetahui jika motif pembunuhan tersebut bukan karena balas dendam, melainkan murni sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh seorang ahli kungfu untuk membunuh si korban yang ternyata seorang ahli kungfu juga. Untuk itu, Hao pun menawarkan dirinya untuk membantu polisi dalam memecahkan kasus tersebut. Namun Madam Yuen pun tak lantas percaya begitu saja. Ketika si Madam Yuen hendak meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba Hao pun menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang diyakini akan menjadi korban selanjutnya. 通正平、阮清揚、方文熙夫，坐翻低。下一個死嘅就係佢哋7個其中1個。 Dan sesampainya di kantor polisi, Madam Yuen pun menyuruh anak buahnya untuk mencari biodata rekam jejak orang-orang yang disebutkan Hao tadi. Sementara itu di tempat lain, seorang seniman kontemporer yang ternyata juga ahli dalam tendangan kungfu bernama Tam King Yu didatangi seorang pria misterius untuk menantangnya bertarung. Nah, dia adalah Pung Yu Sao, seorang ahli kungfu yang berambisi menjadi nomor 1 dan yang terbaik, namun dengan cara yang sangat kotor. Pung menantang para ahli kungfu satu persatu dan kemudian menghabisinya. Pung juga ternyata sebagai pelaku pembunuhan di jalan raya tempo hari. Lalu mereka pun bertarung dengan sengit, saling membalas serangan satu sama lainnya. Namun pada akhirnya Pung pun berhasil mengalahkannya dan lalu menghabisinya. 到呢個境界，果然有啲本事啊！ Setelah itu Pung pun mendatangi kediaman target ketiganya, yaitu si ahli kuncian dan cengkeraman maut. Dan seperti biasa ia pun menantangnya, kemudian mereka pun bertarung dan lalu setelah menang seperti biasa ia pun lalu menghabisinya. Setelah kematian beruntun 3 ahli kungfu tersebut, sesuai apa yang dikatakan Hao, Madam Yuen pun bergegas ke lapas untuk membebaskan Hao dengan harapan ia dapat membantu kepolisian menemukan si pembunuh misterius itu.
Atas rasa kepenasarannya, lalu Madame Yuen pun bertanya pada Hao tentang sebuah senjata yang mirip dengan walet yang selalu ada menancap di setiap tubuh korbannya. Mereka pun langsung menuju TKP untuk menyelidikinya. Ketika Hao memperhatikan korbannya, tiba-tiba ia melihat Pung berdiri di atas gedung sambil menatapnya dengan tajam. Lalu Hao pun langsung mengejarnya, namun ia pun berhasil lolos. Beberapa hari kemudian, Hao pun mengunjungi kampung halaman untuk bertemu calon istrinya dan beberapa ahli kungfu. Di sana ia menanyakan tentang senjata yang menyerupai burung walet yang selalu ditinggalkan si pelaku pada setiap korbannya. Lalu si tetua itu pun mengatakan bahwa walet adalah sebagai simbol dari sebuah pencapaian pada masa dinasti Ming. Jadi jikalau benda tersebut ditemukan tertancap di tubuhnya si korban yang notabene sebagai ahli kungfu, bisa dikatakan itu adalah pencapaian si pelaku yang telah berhasil mengalahkan lawannya. Tetua lainnya menambahkan jika beberapa tahun yang lalu pernah ada seorang lelaki menantangnya bertarung dengan ciri-ciri memiliki kaki yang pincang. Namun karena pada waktu itu ia sedang mencret, mereka pun tidak jadi bertarung, tetapi ia masih ingat alamat rumah pria itu. Lalu Hao pun segera menghubungi Madame Yuen dan mereka pun pergi menuju alamat tersebut. Sesampainya di sana, rumahnya tampak sepi, tidak ada Pung ataupun keluarganya. Perhatian Hao pun tertuju pada sebuah boneka kayu yang telah sedikit rusak, yang seolah-olah menandakan betapa kerasnya latihan yang dilakukan oleh Pung. Berdasarkan informasi si pemilik kontrakan bahwa memang benar Pung pernah tinggal di tempat tersebut, dan istri pun ternyata sudah lama mengidap penyakit kanker, namun Pung terkesan membiarkannya. Hari-harinya selalu disibukkan dengan berlatih kungfu. Bahkan ia melihat Pung sering melakukan hal-hal aneh, yaitu mengusap-usap wajahnya dengan garam kasar, sampai wajahnya berdarah-darah. Lalu menurut Hao, itu adalah metode kuno yang selalu dilakukan ahli bela diri zaman dulu agar kebal terhadap pukulan. Setelah cukup mendapatkan informasi, lalu mereka pun kembali ke kota dan mengajak Nona Xinjing untuk menjaga keselamatannya. Dalam perjalanannya, mereka pun mampir ke tempatnya sang legenda kungfu ahli memainkan senjata yang ternyata sudah lama pensiun dari dunia pergelutan. Dan kini beliau menjalani profesi barunya sebagai tukang nasi goreng di jalanan. Ketika mencoba menggali informasi darinya, si ahli senjata tersebut pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi mengikuti perkembangan dunia perkungfuan, karena ia sudah lama pensiun dan tidak lagi memimpin sebuah perguruannya. Tapi kini diteruskan oleh murid terbaiknya yang kini berprofesi sebagai stuntman di Cina. Di tempat lain dan di waktu yang sama, Pung terlihat sedang menemui Ricky yang sedang berada di tempat syuting dan menantangnya untuk bertarung. Ricky yang sangat piawai memainkan pedang berhasil membuat Pung cukup kewalahan. Meski pada akhirnya ia pun harus kalah dan tewas hanya dengan sebuah cutter. Atas kematian Ricky yang cukup menghebohkan dunia hiburan itu, membuat Madame Yuen pun didesak atasannya agar segera menyelesaikan kasus tersebut dan menangkap pembunuhnya agar tidak ada korban yang lainnya. Tiba-tiba Pung menelepon ke kantor polisi dan dia ingin berbicara secara pribadi dengan Hao. Dalam pembicaraannya, Pung pun telah mengancam bahwa jika ia menolak bertarung dengannya akan mengincar orang-orang yang Hao sayangi. Dan dari pembicaraan itu pula yang membuat Madame Yuen curiga pada Hao tentang hubungan kasus tersebut dengan Hao. Madam, selanjutnya, tim pencari fakta pun akhirnya menemukan alamat rumah neneknya si pelaku, yaitu berdasarkan garam yang biasa digunakan Pung pada waktu latihan. Ternyata jenisnya sama dengan garam yang berasal dari pantai di sekitar rumah neneknya.
Tim penyidik pun dan polisi lainnya langsung menuju ke alamat tersebut. Namun Pung ternyata sedang tidak berada di rumahnya. Yang mereka temukan hanyalah abu jasad mendiang istrinya. Meyakini Pung masih menempati rumah tersebut, tim pun segera memasang CCTV di berbagai sudut rumahnya dan di sekitar rumah tersebut, lalu mereka bersembunyi untuk menunggu kedatangannya. Keesokan paginya, Pung pun akhirnya muncul dengan sebuah perahu kecil. Film pun flashback ke belakang, di mana saat itu Pung terpaksa mencekik istrinya sampai meninggoy karena merasa kasihan melihat istrinya yang menderita kesakitan akibat penyakit kankernya. Kembali ke para polisi yang sudah mengintip sehari semalam, tiba-tiba mereka kehilangan Pung dari pantauannya. Lalu mereka pun segera menyebar untuk mencarinya kembali. Saat itu pula, kantor pusat kepolisian pun menemukan fakta bahwa Pung pernah menemui Hao di penjara. Otomatis kecurigaan Madam Yuen pun semakin tinggi pada Hao atas keterlibatannya dengan kasus ini. Hao pun tak bisa menjelaskannya, yang ada di pikirannya adalah kabur dari tempat tersebut yang memilih lari karena khawatir dengan keselamatan pacarnya. Di saat yang bersamaan, Nona Sin diam-diam menyelinap menuju rumahnya Pung. Pung sendiri yang telah berhasil mengelabui para polisi telah berada di rumahnya untuk mengambil abu jenazah mendiang istrinya. Dan disitulah akhirnya Nona Sin pun bertemu dengan Pung yang entah apa dalam pikirannya, ia wawanianan menantang Pung untuk bertarung. Tentu saja dengan mudah dapat dikalahkan oleh Pung. Pada saat Pung hampir menghabisinya, beruntung Hao pun keburu datang dan menolongnya, lalu Pung pun berhasil meloloskan diri. Beberapa waktu kemudian, Hao pun menghubungi Yuen dan ia mengaku bahwa dirinya mengenal Pung dan memang Pung pernah membesuknya saat berada di penjara dulu. Tapi saat itu Pung datang bukan karena besuk, melainkan sebuah ancaman baginya bahwa jika ia tidak segera keluar dari penjara itu, maka Pung akan menghabisi atau menyakiti dan membunuh orang-orang yang Hao sayangi, termasuk pacarnya sendiri. Itulah sebenarnya alasan Hao berbohong pada Yuen. Jika ia jujur sejak awal, mungkin Hao takkan pernah bisa bebas secepat itu dan sudah tentu Nona Sin pun akan celaka. Lalu di malam harinya, Yuen pun kembali ke TKP untuk mencari petunjuk lain tentang Pung yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Dan disitulah Yuen pun menemukan sebuah catatan di dinding yang menuliskan daftar orang-orang yang akan menjadi target Pung selanjutnya, yaitu seorang ahli kungfu bernama Xiu Haoqin yang kini berprofesi sebagai supir truk. Pada saat yang sama, Pung pun terlihat mendatangi di mana biasanya Xiu Haoqin berada. Namun rupanya Hao sudah menduga hal itu, oleh karenanya Hao pun mengganti peran Haoqin dan mendatangi Pung. Sementara Haoqin sendiri disuruh segera menelpon posisi mereka pada Yuen. Akhirnya dua jagoan pun bertemu dan telah siap untuk bertarung sampai mati. Dari segi jurus dan kelihayannya, ternyata ilmu kungfu yang dimiliki oleh Hao terlihat jelas lebih baik daripada Pung. Bahkan beberapa kali Hao pun melayangkan pukulan, tendangan, dan bahkan bantingan yang membuat Pung kewalahan. Tidak dapat dipungkiri, Pung pun memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa, hingga pertarungan pun berjalan cukup lama. Namun Hao dapat membuktikan jika sebenarnya dialah yang pantas menyandang gelar ahli kungfu bela diri terbaik saat ini. Hal itu bisa dibuktikan ketika ia memiliki beberapa kali kesempatan untuk membunuh Pung jika ia mau. Namun tidak begitu, ia teringat janji dengan pacarnya bahwa ia takkan membunuh orang lain lagi.
Dan di saat itulah Pung pun mendapat kesempatan untuk menghindar. Di sisi lain, Madam Yuan pun terlihat sedang menuju TKP. Pertarungan pun cukup alot, namun Pung pun justru semakin terdesak. Pung pun menyerah dan meminta agar Hao segera membunuhnya. Tapi apa yang terjadi? Dalam keadaan terluka cukup parah dengan tanpa belas kasih dan tanpa menjunjung tinggi sportivitas, Pung berniat untuk membunuh Hao yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada akhirnya pemenangnya adalah Madam Yuan. Sehebat apapun dan sekuat apapun si Pung ini telah menjadi tak berdaya ketika peluru sudah berbicara. Dan pada akhirnya Pung pun tewas mengenaskan, mengubur segala ambisinya. Dan setelah itu 3 bulan kemudian Hao pun terlihat sudah sembuh dan menjalani sisa hukumannya. Dan sekarang ini semua tahanan pun sangat respek dan hormat padanya. 375 tahun kemudian, Hao yang telah mendirikan sekolah kungfunya pun menikah dengan Nona Xin dan mulai berkembang biak. Dan setelah itu film pun selesai. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga kalian suka. Silahkan like dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.